Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi, rekan Dakta, terkait dengan ditemukannya kasus hepatitis akut misterius yang terjadi pada anak. Kasus ini juga menjadi perhatian dan juga masih terus diselidiki oleh Kementerian Kesehatan. Lalu bagaimanakah sebenarnya penyakit yang menyerang pada anak-anak tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Kota Bekasi, Dr. Mas Wisnuwardana Wijanarko, SPA, MSI, Med. Sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam, Mas. Gimana? Alhamdulillah sehat, dok ya. Iya, sehat. Ya, dokter. Berkaitan dengan adanya penyakit hepatitis akut misterius yang menyerang pada anak, sebetulnya mungkin bisa dijelaskan, dok, dari IDAI sendiri menyikapinya seperti apa ini? Ya. Jadi untuk masyarakat hati-hati bila ada keluhan mual muntah, kemudian ada ada keluhan kuning, ya. Hati-hati dipikirkan adalah penyakit radang hati. Yeah. Kemudian juga bila kuning kemudian disertai penurunan kesadaran atau anaknya menjadi, misalnya pada anak itu terjadi anak menjadi tidak kurang aktif dibanding biasanya dan ada kuning, segera dibawa ke tempat kesehatan terdekat. Jadi biasanya sih kita untuk penyakit hepatitis yang misterius ini ya, jadi kita bila curiga ada mual muntah dan juga kemudian biasanya kita cek ada kadar fungsi hati yang meningkat pesat sampai ratusan, pemeriksaannya itu SGOT, SGPT-nya itu meningkat sampai ratusan kali. Jadi kita pikirkan bahwa itu kemungkinan adanya sakit hepatitis. Nah, hepatitis ini tolong diantisipasi, hati-hati sekali bila terjadi penurunan kesadaran. Baik. Ya, seperti itu, Mas. Ini menyerang di usia anak berapa, dok? Ada spesifikasinya atau tidak? Dipikirkannya kan menularnya kan lewat makanan. Jadi biasanya yang sudah mulai makan makanan yang luar ya. Biasanya udah mulai jajan. Biasanya sih anak mulai jajan mulai umur 2 tahun lebih ya, udah mulai makan makanan luar. Baik. Ya. Ini juga harus diantisipasi ya, dengan setidaknya memang orang tua juga perlu waspada juga ya, dok ya? Ya, betul. Baik. Sejauh ini IDAI sendiri apakah sudah menemukan atau seperti apa, dok, di Kota Bekasi, dok? Saat ini sih di Kota Bekasi belum ada. Ya. Belum ada, tapi juga perlu diwaspadai juga, dok ya? Ya, tetap perlu diwaspadai. Baik. Ini tadi disebutkan bahwasannya memang menyerang pada anak-anak di atas 2 tahun yang memang sudah memakan makanan di luar begitu ya. Ada juga gejala-gejalanya seperti mual-mual, dok ya? Iya, betul. Baik. Mual, muntah, terus kemudian matanya kelihatan kuning, badannya kelihatan tambah kuning gitu. Kalau IDAI sendiri untuk sosialisasi berkaitan dengan penyakit hepatitis akut ini seperti apa, dok? Mungkin sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bekasi dan juga Dinas Kesehatan? Ya, kami sih biasanya kan kami ada Instagram IDAI Bekasi. Nanti mungkin bisa dilihat dari Instagram kami. Dan juga kami rencana nanti ada seminar awam untuk hepatitis akut untuk masyarakat ya. Yang lewat daring ya. Lewat daring begitu ya. Baik. Berkaitan dengan pemerintah Kota Bekasi juga sejauh ini kalau dari IDAI sendiri bagaimana, dok, untuk antisipasinya? Apakah memang sudah maksimal atau seperti apa ini? Meskipun juga saat ini belum ditemukan ya kasus hepatitis akut di Kota Bekasi. Ya, biasanya sih kerjasama dengan Dinkes dan juga di RSUD Kota Bekasi kita berkoordinasi untuk mengedukasi masyarakat. Baik. Dokter kan tadi menyebut bahwasannya memang jajanan kemudian makan dari luar ini juga bisa memicu penyakit hepatitis begitu. Kalau dari orang tua sendiri bagaimana, dok, untuk antisipasinya? Apakah memang harus makanannya disediakan dengan cara homemade begitu atau bagaimana ini? Ya, yang penting pertama cuci tangan sebelum makan dan juga
yakin bahwa itu makanannya bersih. Kalau yang lebih idealnya sih lebih baik makanan homemade daripada yang jajan. Baik. Mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Bekasi, Dok, dari IDAI sendiri berkaitan dengan adanya penyakit hepatitis anak misterius ini? Oh iya, untuk masyarakat Kota Bekasi, tolong perhatikan bila ada keluhan mual muntah dan juga anaknya mulai timbul matanya kuning, mohon segera berobat ke tempat kesehatan terdekat. Apalagi bila anaknya dicurigai ada kesadaran yang menurun, anak menjadi lemah, kurang dan tampak kuning, mohon segera berobat ke tempat kesehatan terdekat. Baik, ini puskesmas kemudian untuk juga jaga makanan yang bersih, cuci tangan. Baik, puskesmas dan juga rumah sakit juga sudah siap, Dok, ya, berkaitan dengan antisipasi penyakit hepatitis akut ini, Dok, ya? Ya, sudah siap untuk memberikan pengobatan maupun pelayanan rawat inap bila memang harus rawat inap. Baik. Dr. Wisnu, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Mudah-mudahan ini juga mengedukasi masyarakat Kota Bekasi ini berkaitan dengan adanya penyakit hepatitis akut yang memang menyerang pada anak-anak. Terima kasih, Dok, sudah memberikan sosialisasinya dan juga edukasinya kepada pendengar Radio Dakta. Selamat bertugas kembali, Dok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.